Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore akhir pekan. Hari ini, One News Sore akhir pekan akan merangkum informasi mengenai isu pergantian Kapolri belakangan ini ramai menjadi perhatian publik. Namun, kabar tersebut langsung ditepis oleh pihak Istana Kepresidenan maupun pimpinan DPR RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, hingga saat ini tidak ada surat presiden yang dikirim ke DPR terkait pergantian Kapolri. Berita selanjutnya, nilai tukar rupiah dibuka menguat pada Senin 15 September 2025. Seiring melemahnya dolar Amerika Serikat dan meningkatnya optimisme pasar terhadap arah kebijakan moneter global. Pemirsa, inilah One News Sore akhir pekan selengkapnya. Isu pergantian Kapolri belakangan ini ramai menjadi perhatian publik. Namun, kabar tersebut langsung ditepis oleh pihak Istana Kepresidenan maupun pimpinan DPR RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini tidak ada surat presiden yang dikirim ke DPR terkait pergantian Kapolri. Prasetyo mengatakan klarifikasi ini sekaligus menegaskan kembali pernyataan dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR sebelumnya menyebut belum ada surprise dari pemerintah mengenai pergantian Kapolri. Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, parlemen sampai saat ini belum menerima surprise pergantian Kapolri. Isu mengenai adanya surprise untuk pergantian Kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat 12 September 2025. Dalam isu tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial D dan S. Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengaitkan inisial tersebut. Dengan Wakil Kapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Kabarreskrim Komjen Pol Syahardiantono. Walaupun demikian, bantahan yang diberikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pun menunjukkan bahwa rumor yang beredar itu tidak benar, mengingat Prabowo tidak mengirim surat apapun terkait pergantian Kapolri. Nilai tukar rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 15 September 2025 didukung oleh sentimen eksternal yang positif. Pada akhir pekan lalu,
data Bloomberg mencatat rupiah naik 0,53% ke 16.375 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs JISDOR Bank Indonesia atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate menguat 0,47% ke 16.391 rupiah. Penguatan ini terjadi seiring dengan pelemahan indeks dolar Amerika Serikat dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, The Federal Reserve atau The Fed. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menilai bahwa penguatan rupiah sangat dipengaruhi oleh respon pasar terhadap data ekonomi terbaru. Ia menyebut bahwa inflasi Amerika Serikat yang sesuai proyeksi serta lonjakan angka pengangguran memperkuat spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Namun, ia menilai tren pelemahan rupiah dalam beberapa bulan terakhir belum sepenuhnya berubah dan masih dipengaruhi oleh dinamika global serta faktor domestik. Sutopo menyoroti dua hal utama yang menjadi perhatian pasar, yakni arah kebijakan The Fed menjelang rapat 17 September. Serta kondisi dalam negeri seperti data ekonomi nasional dan sikap moneter Bank Indonesia. Ia memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 16.350 rupiah hingga 16.450 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dukungan dari faktor global dinilai belum cukup untuk menciptakan tren penguatan yang konsisten jika tidak didukung oleh stabilitas ekonomi dalam negeri. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede juga memperkirakan rupiah cenderung bergerak stabil dengan potensi penguatan terbatas. Ia menilai pelemahan dolar Amerika Serikat membuat aset negara berkembang lebih menarik, termasuk rupiah. Imbal hasil obligasi Indonesia yang relatif tinggi disebut masih menjadi daya tarik bagi investor asing. Meski begitu, pasar masih akan menahan diri hingga ada kejelasan dari keputusan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia. Joshua memprediksi rupiah bergerak dalam kisaran 16.350 rupiah hingga 16.430 rupiah per dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto mendatangi salah satu rumah indekos yang dihuni 6 kepala keluarga di Banjargerenceng, Pemecutan Kaja, Denpasar. Warga yang terdampak banjir itu curhat langsung kepada Prabowo soal kerugian yang mereka alami dan meminta bantuan. Salah satu korban Nengah Manis, pedagang kopi keliling mengaku kehilangan barang dagangan akibat banjir. Untuk itu ia meminta bantuan dana kepada Prabowo untuk bisa kembali berjualan.
Perempuan berusia 60 tahun itu menegaskan tidak mematok jumlah bantuan yang diberikan oleh Prabowo tersebut. Nengah Manis juga berharap Prabowo melihat langsung kondisi indekosnya yang terdampak banjir sekitar 1,5 meter hingga tidak ada satu barangnya yang selamat. Menanggapi hal itu, Prabowo berjanji akan menyalurkan bantuan kepada 6 kartu keluarga di kos tersebut. Ia menyebut pihaknya akan mendata terlebih dahulu kebutuhan para korban. Prabowo memberikan beberapa bantuan diantaranya perbaikan tempat tinggal dan biaya hidup selama 1,5 bulan serta biaya pengobatan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meninjau daerah di Bali yang terdampak banjir pada Sabtu 13 September 2025. Terlihat Prabowo mengenakan sepatu boots karet warna kuning, pakaian safari, dan topi biru berlambang Garuda Pancasila. Tak sendiri, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kawasan tersebut terdiri dari restoran, kafe, toko-toko kain, pasar Badung, dan pasar Kumbasari. Kedua pasar tersebut merupakan lokasi terdampak banjir paling parah. Prabowo lalu mendatangi rumah-rumah di sekitar Jalan Gajah Mada. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI kembali menyodorkan dokumen baru ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan berkas yang diserahkan berupa surat tugas nomor 956 tahun 2024 yang diterbitkan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Dalam surat tersebut, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tercatat menunjuk dirinya sendiri bersama sejumlah pejabat untuk ikut serta sebagai pengawas penyelenggaraan haji. Boyamin mengungkapkan total 15 pejabat yang mendapat penugasan tambahan tersebut, termasuk Yakut. Bahkan, masing-masing diberi honor sebesar 7 juta rupiah per hari. Ia menilai masalah utama bukan sekedar soal rangkap tugas, melainkan karena fungsi pengawasan haji sudah diatur secara tegas, seperti DPR, BPK, hingga BPKP. Boyamin juga menyoroti potensi pembayaran ganda, karena fasilitas negara sudah diberikan kepada Yakut sebagai Amirul Hajj. Untuk itu MAKI pun mendorong KPK menindaklanjuti dugaan ini, lantaran berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Menanggapi hal itu, juru bicara Yakult Ana Hasbi pun meluruskan pernyataan Boyamin agar tidak menyesatkan opini publik. Ana mengatakan tudingan Boyamin bahwa Menteri Agama dan staf khusus tidak boleh menjadi pengawas haji adalah keliru dan tidak memahami regulasi. Ia mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Menteri Agama justru secara resmi ditetapkan sebagai Amirul Hajj. Mengenai uang harian 7 juta rupiah per orang, Ana mengatakan honorarium dan biaya perjalanan Amirul Hajj beserta tim diatur secara resmi dalam PMA nomor 24 tahun 2017. Pelaksanaannya, kata dia, dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, dapat diaudit serta sama sekali tidak melanggar aturan. Ana menyebut tudingan Boyamin sebagai dugaan korupsi adalah tuduhan yang mengada-ngada dan menyesatkan publik. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengapresiasi laporan bukti tambahan yang diserahkan oleh Maki. KPK memastikan akan menganalisis bukti tambahan yang diserahkan Boyamin untuk menilai apakah relevan dengan proses pembuktian kasus kuota penyelenggaraan haji tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenak telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti surat perintah penyidikan umum tanpa penetapan tersangka. KPK juga berjanji segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Lalu, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan lebih dari 1 triliun rupiah. Data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, yaitu surat tugas nomor 956 tahun 2024 yang dibuat 29 April 2024 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama Pak Faisal, ini tanda tangan dengan rapor. Nah, yang ditugaskan di situ adalah yang pertama ini yang jadi adalah Menteri Agama dan staf khusus. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pengawasan itu adalah dari APIK. APIK itu Inspektorat Jenderal. Jadi Menteri Agama dan staf khusus nggak boleh jadi pengawas. Apalagi Menteri Agama itu sudah jadi Amirul Hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Publik dihebohkan dengan tayangan video yang berisi program-program Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan di bioskop. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seperti iklan layanan masyarakat, berisi cuplikan program Prabowo. Video itu memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program. Seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Serta peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi Desa Merah Putih dan 100 sekolah rakyat. Dalam video itu juga disebutkan program makan bergizi gratis yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Dalam video yang ditayangkan sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. Setelah video tersebut berakhir, baru film dimulai seperti biasa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait dengan pemutaran video capaian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebelum pemutaran film di bioskop. Juru bicara istana itu mengatakan penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal yang biasa dilakukan. Ia menegaskan hal itu lumrah sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak mengganggu kenyamanan penonton. Pada Jumat malam, komedian yang juga anggota DPR Eko Patrio mendatangi Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Kehadirannya bertujuan untuk meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga pelaku penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Eko Patrio menjelaskan bahwa salah satu terduga pelaku bernama Rian sebenarnya bukan pelaku penjarahan. Menurutnya, Rian hanya bermaksud menyelamatkan kucing miliknya saat peristiwa penjarahan terjadi di rumah tersebut. Rian juga dikabarkan berencana mengembalikan kucing tersebut, namun belum sempat melakukannya. Ia terlebih dahulu ditangkap polisi. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai terduga pelaku penjarahan, Eko Patrio hanya mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap 1 orang yakni Rian. Sementara itu, terhadap terduga pelaku lainnya, ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Meskipun banyak barang hasil penjarahan akhirnya dikembalikan, Eko Patrio meminta agar barang-barang tersebut tetap dibawa oleh pihak kepolisian. Mohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah, ya, dan bisa bebas nih sekarang nih, ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya.
Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjara? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Iya, 7 ini termasuk Rian. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Situasi di Arab Saudi kembali menjadi sorotan setelah suara yang diduga ledakan keras terdengar di dekat Masjid Nabawi, Madinah pada Kamis 11 September 2025 dini hari. Peristiwa sekitar pukul 05.43 waktu setempat itu sempat memicu kepanikan jamaah yang tengah melaksanakan sholat subuh. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan cahaya melesat di langit disertai dentuman keras. Sebagian warganet menduga peristiwa itu akibat rudal yang berhasil dicegat sistem pertahanan Saudi. Namun otoritas Al-Haramain meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi yang terverifikasi. Hingga kini tidak ada laporan kerusakan maupun korban di sekitar masjid suci kedua bagi umat Islam tersebut. Meski demikian, spekulasi terus bermunculan. Beberapa warganet menduga rudal itu diluncurkan dari Yaman dengan target Israel, namun melintas di wilayah udara Arab Saudi. Arab Saudi memang berbatasan langsung dengan Yaman yang sejak lama dilanda perang saudara dan kini semakin terseret dalam eskalasi konflik regional akibat perang Israel-Palestina di Gaza. Sehari sebelumnya, militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman. Tak lama setelah melancarkan serangan udara ke Sana'a dan Provinsi Jauf. Serangan itu menewaskan sedikitnya 46 orang dan melukai lebih dari 160 lainnya. Hingga laporan ini diterbitkan, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden di Madinah. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Israel sebelumnya juga menyerang Qatar dengan target para pemimpin Hamas. Lima anggota Hamas termasuk putra negosiator Khalil Al-Hayya dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Seorang polisi Qatar juga menjadi korban.
Aksi militer Israel itu menuai kecaman luas dari negara-negara Arab hingga negara barat seperti Prancis dan Inggris. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.